Saya yakin saudara diberkati melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan pada pagi ini. Dan saya juga yakin bahwa Allah juga disenangkan karena Dia bertata di atas puji-pujian umat Tuhan. Dan pada saat kita menyembah Tuhan, Allah hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Dan saya yakin disitulah Tuhan memberikan impartasi dalam kehidupan kita, sehingga sudah terjadi impartasi kekuatan daripada Allah, impartasi akan sukacita, pengharapan dan damai sejahtera dalam hati setiap kita orang yang percaya kepada Dia. Nah, kita akan ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, di ayat yang pertama, Alkitab mengatakan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus mengajar dan mendorong jemaat Tuhan, para pengikutnya untuk berdoa dan tetap berdoa. Bunyi firman Tuhan demikian, saudara. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya yakin saudara ingat perumpamaan yang Tuhan Yesus kemukakan mengenai seorang janda yang datang minta pertolongan kepada hakim yang jahat, hakim yang tidak peduli kepada orang lain. Nah, saudara, janda ini minta pertolongan daripada hakim ini, namun dia tidak mendapatkan pertolongan pada mulanya. Tetapi janda ini tidak putus asa, dia tidak berhenti mencoba, dan dia melakukan yang sebisa mungkin sehingga sampai apa yang dia minta dikabulkan oleh hakim yang jahat itu. Nah, tentu saja saudara, dibandingkan dengan hakim yang jahat itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat amat baik. Itu sebabnya kita jangan berhenti berdoa. Nah, saudara, hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa Injil Lukas pasal yang ke-18, khususnya dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus kemukakan mengenai doa ini, adalah bahwa berada dalam konteks di mana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari orang-orang Farisi yang bertanya, kapan kerajaan Allah akan datang? Nah, ini tercatat dalam kitab Lukas 17 ayatnya yang ke-20. Dengan wabah virus COVID-19 ini, saudara, ada sebagian orang Kristen yang menghubungkan hal ini mengenai kedatangan daripada kerajaan Allah dalam konteks akhir zaman, atau dalam konteks kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, tidak banyak kejadian di dunia ini yang bersifat mempunyai pengaruh atau efek secara global. Salah satunya yang kita alami sekarang ini dengan COVID-19 itu. Oleh karena itu, saudara, kita tidak boleh meremehkan akan keadaan dan situasi seperti ini yang memiliki impact secara global. Kita harus lebih sungguh-sungguh memperhatikan perkara-perkara rohani kita, dan kita lebih sungguh-sungguh untuk memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan, khususnya dalam konteks yang sedang kita hadapi, di mana mungkin selama ini kita mengesampingkan akan perkara-perkara rohani oleh karena kesibukan dalam kehidupan manusia. Nah, salah satu hal yang cukup menonjol dari peristiwa COVID-19 ini adalah salah satu tindakan preventions, atau satu kata yang seringkali kita dengar berulang-ulang adalah karantina. Nah, kata karantina ini, saudara, berasal dari kata Latin yang sesungguhnya punya arti literally 40 hari. Ini berasal dari kejadian di abad yang ke-14-15,
di mana pada waktu itu juga terjadi wabah yang mengakibatkan banyak kematian, dan banyak kali penyakit ini ditularkan oleh mereka yang kembali dari perjalanan jauh dengan kapal. Itu sebabnya setiap kapal yang akan mendarat, mereka semuanya dikarantina, yaitu mereka tidak diizinkan untuk turun atau keluar dari kapal mereka selama 40 hari lamanya. Dari situlah istilah karantina dipakai berulang-ulang dalam setiap kejadian, khususnya dengan penyakit menular. Nah, saudara, ada beberapa peristiwa yang menarik di Alkitab yang mengemukakan angka 40 ini, yang memiliki sifat impact yang besar terhadap dunia ini secara global, dan juga kejadian yang juga bersifat global. Kalau saudara masih ingat salah satu kejadian yang terjadi, yang tercatat dalam Kejadian pasal yang ke-7, mengisahkan mengenai Nuh. Kalau saudara masih ingat mengenai air bah yang menimpa dunia pada masa itu, Alkitab berkata bahwa Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa 7 hari lagi Tuhan akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari dan 40 malam. Dunia mengalami kebanjiran secara global selama 40 hari dan 40 malam, dan semuanya makhluk hidup binasa di muka bumi ini kecuali yang tinggal di dalam bahtera Nuh. Kejadian yang kedua, kalau saudara masih ingat bahwa Musa dia tinggal 40 hari lamanya di atas gunung sebelum dia menerima 10 hukum daripada Tuhan, yang merupakan suatu tuntunan moral, prinsip moral yang masih berlaku hingga saat ini hampir di seluruh dunia. Kalau saudara juga ingat bahwa bangsa Israel mereka mengembala di padang gurun selama 40 tahun sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, dan hingga sekarang ini saudara, bangsa Israel Timur Tengah kejadiannya juga memiliki efek geopolitik secara global dengan kejadian itu, saudara. Dan kalau saudara masih ingat juga ada satu kejadian lagi di mana sebelum Yesus memasuki pelayanan di muka bumi ini, Alkitab berkata bahwa dia berpuasa selama 40 hari lamanya. Jadi kalau saudara perhatikan, maka ada satu kesamaan dari semua peristiwa ini yang saya sebutkan, dan mungkin ada yang lain di Alkitab yang memiliki kesamaan, yaitu mengenai 40 hari ini, yang atau angka 40 atau 40 hari, 40 tahun, yang memiliki persamaan, saudara. Persamaannya adalah suatu prinsip mengenai persiapan. Jadi Nuh, saudara, dipersiapkan untuk tinggal atau hidup di dunia yang baru setelah 40 hari hujan, 40 malam hujan, saudara. Kemudian Musa dipersiapkan untuk menerima 10 hukum daripada Allah. Bangsa Israel dipersiapkan untuk memasuki tanah perjanjian setelah 40 tahun di padang gurun. Tuhan Yesus dipersiapkan selama 40 hari berpuasa di padang gurun. Jadi kalau saudara perhatikan, sesungguhnya karantina ini, saudara, dari peristiwa Alkitab, kalau kita bisa hubungkan, memiliki satu prinsip, yaitu bahwa karantina ini, saudara, atau angka 40 ini memiliki prinsip untuk kita persiapan, saudara. Jadi kalau kita perhatikan, di satu pihak ada angka-angka yang menarik, tapi di lain pihak, saudara, sudah banyak tanda-tanda yang disebutkan oleh Tuhan Yesus mengenai kesudahan zaman. Namun apakah ini bagian dari tanda akhir zaman atau tidak? Ajaran Tuhan Yesus kepada kita
tidak terlalu untuk menjadi suatu concern bagi kita. Yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus adalah pada saat sekali lagi kembali dalam konteks Lukas pasal yang ke-17 dan 18 adalah bahwa kita tidak terlalu concern dengan tanda-tanda kedatangan Tuhan atau tanda-tanda dari akhir zaman. Yang paling penting yang ditekankan Tuhan Yesus adalah supaya kita tetap berdoa, dan kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi terserah saudara untuk menginterpretasikan apakah karantina yang artinya 40 hari ini memiliki makna yang lebih dalam mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau mengenai akhir zaman. Itu terserah saudara. Tetapi yang penting di sini adalah bahwa dalam menghadapi situasi keadaan yang ada, pada waktu Yesus menjawab pertanyaan dari orang Farisi ini adalah bahwa yang terpenting adalah kita harus berdoa dan tetap berdoa, dan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah saudara, meskipun kata doa dalam bahasa Indonesia hanya terdiri dari 3 huruf D-O-A, dan ayat yang paling singkat di Alkitab juga tercatat adalah mengenai doa di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 17 yang bunyinya tetaplah berdoa. Nah saudara, meskipun doa adalah hal yang sederhana, tetapi doa membawa tantangan tersendiri dan membawa suatu challenge, pergumulan tersendiri. Hal ini juga termasuk orang Kristen. Tidak banyak hal yang tercatat di dalam Alkitab di mana murid-murid Tuhan Yesus secara langsung eksplisit minta Yesus ajarkan kepada mereka. Salah satunya adalah mengenai doa, yaitu ketika murid-murid Tuhan suatu saat mereka datang kepada Tuhan Yesus. Alkitab mencatat demikian dalam Lukas pasal 11 ayat pertama. Dikatakan pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Nah, Lukas 18 menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menyadari salah satu pergumulan daripada para pengikutnya dan orang-orang percaya adalah suatu kecenderungan untuk kita berhenti berdoa. Sebagian orang tidak berdoa karena merasa segala kebutuhan mereka bisa mereka cukupi sendiri. Namun wabah COVID-19 ini mengingatkan betapa manusia sesungguhnya sangat terbatas. Kita membutuhkan Tuhan, manusia membutuhkan Tuhan. Andai sekalipun kalau semua kebutuhan kita bisa kita penuhi, tetapi saudara, ada orang-orang yang dalam kebutuhan. Secara khusus kalau kita melihat Indonesia dengan wabah yang sedang terjadi ini, banyak tenaga medis, baik dokter, perawat yang sedang dalam pergumulan oleh karena kekurangannya alat-alat untuk membantu mereka melindungi diri mereka, dan begitu banyak di antara mereka juga sudah positif COVID-19. Oleh sebab itu kita perlu berdoa untuk mereka, dan kita juga berdoa untuk keluarga kita di Indonesia yang begitu banyak. Kita juga berdoa untuk gereja Tuhan di Indonesia yang juga mengalami pergumulan yang besar. Demikian juga banyak hamba Tuhan yang saat ini tidak bisa kebaktian, dan banyak di antara mereka juga bergantung kepada hidup mereka dengan kebutuhan mereka dan keluarga dengan pemasukan dari persembahan, tetapi mereka saat ini tidak bisa mendapatkannya. Nah, kita bisa membawakan hal ini dalam doa. Jadi kalau situasi yang ada memberitahukan kepada kita sekalipun kebutuhan kita sudah tercukupi, kita masih bisa tetap berdoa untuk orang-orang lain yang ada dalam kebutuhan. Nah, sebagian lagi saudara, orang tidak berdoa
Meskipun mereka ada kebutuhan yang besar, meskipun mereka juga dalam tantangan yang besar, mereka tetap tidak berdoa karena mereka merasa tidak layak berdoa di hadapan Tuhan. Mungkin hidup mereka selama ini tidak baik, mungkin selama ini mereka meninggalkan Tuhan, dan segalanya membuat hati mereka merasa bersalah ketika mau datang berdoa kepada Tuhan. Tetapi saudara harus ingat bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi mencari orang yang berdosa. Kalau saudara merasa berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan, saudara adalah orang yang tepat untuk datang kepada Tuhan, karena saudara adalah orang yang dicari oleh Tuhan. Nah saudara, bagi banyak orang Kristen, seperti yang menjadi perhatian daripada Tuhan kita Yesus adalah bahwa banyak orang berdoa, dan mereka sudah berdoa tetapi saat ini tidak berdoa lagi. Mereka menjadi jemu berdoa, mereka menjadi jenuh berdoa, mereka menjadi bosan berdoa. Dulu mereka suka berdoa, sekarang sudah tidak berdoa lagi. Dulu mereka semangat berdoa, tetapi mereka sekarang menjadi bosan dalam doa mereka. Nah, minggu lalu kita menyinggung mengenai Daniel. Respon Daniel terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Darius. Meskipun Daniel berdoa, kita ingat bahwa doanya itu tidak merubah peraturan yang telah dikeluarkan. Doanya juga tidak merubah di mana Daniel akhirnya ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa. Meskipun Daniel berdoa, dia tetap dilemparkan ke dalam gua singa. Namun semua itu tidak membuat Daniel berhenti berdoa, tidak membuat Daniel menjadi putus asa dalam doanya. Dia tetap berdoa kepada Allahnya. Sebab bagi Daniel, doa itu bukan sekedar suatu alat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari Tuhan, tetapi juga merupakan satu kesempatan bagi dia untuk membangun hubungannya dengan Tuhan, dan juga kesempatan bagi dia mengekspresikan iman, pengharapan, dan cinta kasihnya kepada Tuhannya. Dan bagi dia, saudara, doa juga merupakan kesempatan Allah untuk mempersiapkan hati dan pikirannya untuk menyambut musim yang baru yang Tuhan sediakan bagi dia setelah krisis itu lewat. Itu sebabnya saudara, Daniel itu tetap berdoa kepada Tuhan. Dan bagi saudara dan saya juga demikian. Meskipun doa kita kelihatannya tidak membawa perubahan apa-apa, tetapi kita harus tetap berdoa dengan tidak jemu-jemunya seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Salah satu alasannya lain atau yang seringkali dikemukakan oleh orang yang berhenti berdoa adalah pengalaman buruk yang mereka alami. Mungkin kalau seperti Daniel, kita mungkin bisa toleransi, saudara, oleh karena kita bisa melihat sisi positif daripada happy ending daripada Daniel, di mana dia tidak mati dalam gua singa. Bahkan dia dikeluarkan dari gua singa. Bahkan musuh-musuhnya, saudara, semuanya yang dilemparkan dalam gua singa dan mati di situ. Dan Daniel diangkat ke dalam jabatan yang tinggi menjadi orang kepercayaan Raja Darius. Bahkan setelah Darius mati sekalipun, dia menjadi orang kepercayaan raja berikutnya, yaitu Raja Kores. Tetapi saudara, apabila kejadian yang terjadi adalah total loss, istilahnya, di mana kadang doa kita yang kita naikkan sama sekali tidak ada happy endingnya, di mana permohonan dan doa yang dinaikkan sama sekali tidak menghasilkan hal yang positif, paling tidak yang kita alami kadang-kadang. Misalnya ada orang yang kita kasih, kita doakan yang sedang sakit, tetapi bukannya dia bertambah baik, malah bukan sekedar tidak sembuh, malah meninggal, saudara. Dan kita melihat itu sebagai sesuatu peristiwa yang doa kita tidak dikabulkan sama sekali, dalam hal mungkin bersifat negatif.
Nah, ada satu peristiwa juga tercatat di dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana Alkitab mencatat bahwa Raja Herodes mulai menganiaya orang-orang Kristen, dan dia menangkap jemaat dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Salah satunya adalah Yakobus, dan bahkan Yakobus dibunuh sudah. Dan melihat apa yang dia lakukan membuat rakyatnya menjadi lebih terima dan happy, dia terus menangkap orang Kristen, termasuk salah satunya adalah Petrus. Nah, saya yakin bahwa pada waktu jemaat dan Yakobus ditangkap, jemaat Tuhan berdoa dan mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka bisa selamat dan dilepaskan dari penjara. Namun kenyataannya adalah bahwa Yakobus dibunuh. Dan ketika Petrus ditangkap, jemaat juga dengan tekun mendoakan dia. Tetapi ada satu perbedaan yang besar adalah atau ada satu kejadian yang luar biasa adalah ketika Petrus dilepaskan dari penjara secara ajaib oleh intervensi Tuhan. Ketika dia kembali ke tempat di mana murid-murid Tuhan berkumpul, dia mengetuk pintu. Ada seorang wanita yang bernama Rode untuk dia datang membukakan pintu. Namun sebelum dia membukakan pintu, dia mendengar suara Petrus, dan dia dengan girangnya dia kembali ke tempat orang-orang berkumpul berdoa, memberitahukan kepada mereka bahwa Petrus ada di depan pintu. Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang berdoa itu minta kelepasan, mujizat dari Tuhan, keselamatan buat Petrus. Tidak ada satupun di antara mereka yang percaya. Bahkan mereka berkata bahwa wanita itu mengigau, atau istilahnya bahwa mungkin dia mimpi. Kemudian dia dengan seyakin-yakinnya mengatakan betul dia dengar suara Petrus di depan pintu itu. Dan kemudian mereka berkata atau lihat malaikatnya. Dengan kata lain, mereka sudah tidak ada satu keyakinan, mereka tidak ada harapan dan ekspektasi sama sekali bahwa Petrus itu akan dilepaskan. Mereka tidak percaya waktu itu ketika doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Mereka tidak expect bahwa doa mereka akan dikabulkan. Toh doa mereka untuk Yakobus tidak dikabulkan oleh Tuhan. Namun saudara, ada hal yang positif dari peristiwa ini adalah meskipun pengalaman buruk mereka terhadap doa mereka untuk Yakobus, meskipun mereka tidak mengharapkan sekalipun doa mereka dikabulkan oleh Tuhan, satu hal yang mereka lakukan yang benar adalah mereka tetap berdoa, dan mereka berdoa dengan tidak jemu-jemu. Alkitab bahkan mencatat mereka berdoa dengan tekun. Sekalipun mereka tidak expect hal itu akan terjadi. Mereka tidak expect bahwa doa mereka akan dikabulkan oleh Tuhan. Namun mereka tetap berdoa dan berdoa dengan tekun. Dan itulah semestinya yang kita lakukan. Apapun situasi keadaan kita, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, pengalaman negatif kita, sekalipun saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kita harus berdoa dan tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Roma 12 ayat yang kedua bunyinya demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Rejoicing in hope, patient in tribulations, continuing steadfastly in prayer. Jadi saudara, apapun yang terjadi, baik itu apakah ini tanda dari akhir zaman atau tidak, jawaban Yesus buat kita adalah kita harus berdoa dan tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apakah pengalaman kita yang kita alami dalam doa kita pernah ada doa kita yang tidak dikabulkan, udah total loss sekalipun, bahkan pada saat kita masuk dalam doa sekalipun merasa tidak ada satu keyakinan doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan sekalipun, kita harus berdoa dan tetap berdoa. Nah saudara, pada saat kita menghadapi situasi keadaan demikian, kemungkinan saudara kita
memasuki suatu jenjang atau tahap kehidupan rohani yang lebih tinggi, yang lebih daripada sekedar akan jawaban doa daripada Tuhan atas permintaan kita. Oleh karena kita menyadari Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa doa itu bukan suatu alat atau aplikasi buat kita order barang lewat online. Bukan suatu aplikasi yang bisa kita klik, kemudian berapa waktu kemudian order Anda tiba di depan pintu Anda. Tetapi doa merupakan suatu proses yang Tuhan ingin kita lalui. Bagian dari perjalanan rohani yang Tuhan izinkan, yang Tuhan persiapkan buat kita, yang Tuhan pakai untuk menempah dan membentuk hati kita sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Suatu proses yang Tuhan pakai untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua mencatat demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau dengan mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Kepada bangsa Israel, Tuhan mengingatkan mereka, maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan perkara itu terjadi untuk mereka berada di padang gurun selama 40 tahun sebelum memasuki tanah perjanjian. Dengan kata lain, Tuhan menggunakan atau memanfaatkan apa yang mereka alami selama 40 tahun di padang gurun sebagai suatu kesempatan di mana Tuhan membentuk karakter mereka, yaitu kerendahan hati mereka untuk tunduk kepada firman Tuhan. Untuk mereka sungguh-sungguh menjaga hati mereka, punya kerinduan untuk tetap taat kepada kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, wabah virus COVID-19 ini bagi banyak orang ini adalah satu pencobaan, pergumulan yang sangat besar. Bagi kita sebagai orang Kristen di hampir di seluruh dunia yang tidak bisa berkumpul untuk kebaktian yang selama ini kita lakukan tiap minggu, juga merupakan suatu ujian yang besar, yang merupakan proses dalam hati setiap kita. Apakah hari Minggu merupakan hari kita dedikasi untuk tetap beribadah kepada Tuhan meskipun tidak berkumpul di satu tempat, atau ini kesempatan bagi kita untuk tidak melakukan apa-apa? Ini ujian bagi hati kita semua. Yang kedua yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel adalah bahwa kejadian mereka berada di padang gurun yang Tuhan kasih makan dengan mana, itu merupakan suatu lambang bahwa hidup bangsa Israel pada masa itu tidak bergantung kepada kemampuan mereka untuk mendapatkan makanan, untuk menghasilkan makanan, tetapi kehidupan mereka semata-mata bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, saya ingin berkata kepada saudara-saudara yang bekerja, yang berusaha. Saudara mungkin ada yang kehilangan income, ada di antara saudara yang mungkin sama sekali tidak menghasilkan apa-apa di masa ini. Tapi saya mengajak saudara untuk bergantung kepada janji Tuhan, untuk tetap percaya kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti pelihara kita. Burung di udara sekalipun Tuhan pelihara, apalagi kita. Nah, sebagai hamba Tuhan,
Demikian juga dengan gereja kita. Kita bersama-sama untuk percaya bahwa Allah sedang mempersiapkan kita untuk merendahkan hati kita, untuk sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bahkan kita tetap beribadah online sekalipun. Dan kita tetap bergantung kepada Tuhan bahwa Allah sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Dan saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang tetap setia memberi. Dan saudara tetap memberikan persembahan perpuluhan Anda lewat online sekalipun. Hal yang kedua adalah saudara, bahwa ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, yaitu ketika murid-murid Tuhan datang minta kepada Tuhan Yesus untuk mengajar mereka berdoa seperti yang diajarkan Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya, respon Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah dengan mengajarkan doa yang kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Itu salah satu doa yang paling sederhana, doa yang paling dinamis menurut saya, doa yang paling singkat. Dan saya yakin saudara bisa menghafalkan akan doa itu, yang bunyinya demikian. Saudara berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dimulai dengan kalimat Bapa kami yang di surga. Tidak ada agama lain di dunia ini yang mengajarkan demikian, untuk berdoa kepada Allah Sang Pencipta di muka bumi ini dan memanggil Dia sebagai Bapa. Dan Tuhan Yesus, ya saya yakin, sengaja menegaskan perkara ini. Bukan saja suatu realitas bahwa kita adalah anak-anak Allah, bukan saja suatu realitas kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus mati menebus kita dari segala dosa, dan kemudian Dia menebus kita, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Tetapi saya yakin bahwa Yesus ingin menegaskan kepada kita bahwa doa itu adalah bagian daripada ekspresi hubungan kita dengan Tuhan. Dengan kata lain saudara, sekalipun doa kita mungkin ada permohonan yang tidak dikabulkan oleh Tuhan, kita masih tetap berdoa, dan kita harus berdoa. Oleh karena di dalam doa lah kita sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan itu saudara lebih penting daripada sekedar permohonan kita yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang maha kuasa ini, Dia adalah Bapa saudara dan saya. Nah, Tuhan Yesus saudara menekankan betapa pentingnya akan hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat permohonan kita tidak dikabulkan sekalipun, apabila dalam proses itu hubungan kita dengan Tuhan semakin erat, maka yang paling penting adalah, dan yang paling mendasar daripada doa itu sudah tercapai. Dan itulah yang harus senantiasa kita jaga. Karena hubungan kita dengan Tuhan akan semakin erat apabila sudah melalui suka duka di dalam doa. Apabila sudah berjalan bersama melalui gunung dan lembah. Apabila kita sudah melalui tangisan dan ketawa. Tidak ada jalan pintas untuk perkara ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa kita harus berdoa, dan berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan tetap berdoa. Oleh karena di dalam doalah kita sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan, dan proses itu harus dilalui, termasuk apabila doa kita ada permohonan yang tidak dikabulkan, atau ada permohonan yang masih belum dikabulkan oleh Tuhan.
Salah satu contoh yang paling luar biasa adalah mengenai Yohanes Pembaptis. Dia ditangkap, dipenjara. Dan pada saat dia berada di penjara, Yohanes mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus apakah dia adalah Mesias yang telah dijanjikan yang akan datang. Kemungkinan besar doa-doa Yohanes sedang mandek. Dia tidak melihat Yesus melakukan mujizat untuk melepaskan dia dari penjara. Bukan saja Yohanes tidak dilepaskan dari penjara, tetapi dia dihukum mati. Namun Tuhan Yesus menyebut dia. Dia katakan bahwa sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan kata lain Yohanes Pembaptis yang meskipun mengalami pergumulan dan tantangan dalam doanya sekalipun, dia tidak mendapatkan apa yang dia mungkin doakan dan inginkan. Namun Yesus menyebut dia salah satu orang yang terbesar yang pernah dilahirkan di muka bumi ini. Oleh karena apapun yang terjadi, Yohanes tetap pelihara imannya dan dia tetap berdoa. Dengan kata lain, dia menjaga hubungannya dengan Tuhannya. Salah satu hamba Tuhan yang luar biasa adalah mengenai George Mueller. Dia senantiasa mengandalkan doanya dalam pelayanan, khususnya dalam pelayanan kepada yatim piatu, anak-anak yang dia pelihara pada masa itu. Dia berdoa dan dia mengatakan demikian, bahwa kesalahan terbesar bagi banyak anak Tuhan adalah ketika mereka tidak bertekun dalam doa secara terus-menerus. Dia katakan jika mereka menginginkan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, mereka seharusnya berdoa sampai mereka dapatkan. Dengan kata lain, mereka gampang berhenti berdoa hanya karena mereka belum melihat doa mereka dikabulkan. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengenai janda yang minta pertolongan kepada hakim yang jahat itu. Nah, saudara perhatikan, hakim yang jahat itu bukan Tuhan, tapi justru kebalikannya. Hakim itu adalah hakim yang jahat, tidak peduli kepada Tuhan, tidak peduli kepada sesamanya, hanya peduli kepada dirinya sendiri. Namun akhirnya permintaan janda itu dikabulkan. Nah, poinnya adalah apabila Tuhan kita jauh lebih baik daripada hakim itu, apabila Tuhan kita adalah kebalikan dari hakim yang jahat itu, oleh karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang mengasihi kita, yang berjanji mencukupi segala kebutuhan kita, maka lebih banyak alasan bagi kita untuk tetap berdoa dan terus berdoa dan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini, tetaplah berdoa, karena Anda harus berdoa dan Anda harus tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Stay home, stay safe, stay healthy. God bless you. Mari kita duduk dalam doa. Bapa di dalam surga, hamba berdoa Engkau memateraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati dan urapi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan keluarga kami yang ada di Indonesia, Tuhan lindungi. Pagari dengan malaikat kudus Allah. Hardik belalang pelahap. Hardik virus COVID-19 dari kehidupan kami.
Tuhan, dalam masa-masa yang sulit ini kami berdoa Engkau tetap bukakan tingkap-tingkap langit, memberkati setiap jemaat Tuhan dengan berlimpah-limpah berkat rohani dan jasmani. Bahkan di tengah-tengah kemustahilan sekalipun, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Untuk pekerjaan usaha kami tetap diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kami dilindungi oleh Tuhan. Tuhan mempersiapkan gereja Tuhan untuk menyongsong musim yang baru. Itu sebabnya ajar kami tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara dimanapun Anda berada dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan urapan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Have a great Sunday, have a great week ahead.